Perkenalkan, nama saya Gilang Nugra Gufani dengan NBI 11522000376. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Politik dan Sosial. Jurusan saya Ilmu Komunikasi dan kelasnya kelas Sistem Komunikasi Indonesia. Dosen pengampu saya adalah Bapak Widi. Terima kasih. Halo, nama saya Agung Nugroho Setiawan, NIM 11522200392. Saya berasal dari Gresik, dari Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dosen pengampu saya Mr. Widi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Cerobi dengan NIM 11522000354. Saya berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari jurusan Ilmu Komunikasi dari kelas Sistem Komunikasi Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Widi. Jadi kita akan menanyakan sistem komunikasi itu apa sih? Mari coba kita tanyakan kepada seseorang ya. Ayo, Mas, sistem komunikasi itu apa sih? Saya kurang tahu Mas sistem komunikasi Mas. Mungkin Masnya bisa tanya orang lain. Oh ya, makasih ya. Iya. Ayo guys. Jadi sistem komunikasi itu apa sih, Mas? Oh, jadi secara sederhana sistem komunikasi itu merupakan sekelompok orang pedoman yang melakukan suatu kegiatan mengelola, menyimpan, menuangkan ide atau gagasan, simbol dan lambang menjadi pesan dalam membuat keputusan untuk mencapai satu kesepakatan dan saling pengertian satu sama lain. Dengan mengelola pesan itu menjadi sumber informasi. Oh gitu ya, Mas. Terima kasih ya atas wawancaranya. Sama-sama. Lalu, apa sih karakteristik yang dimiliki oleh sistem komunikasi itu? Nah, sistem komunikasi yang bisa disebut SKI, sistem komunikasi itu memiliki istilah lain yang disebut sistem komunikasi Pancasila berdasarkan perspektif ideologi yang dianut. Dalam sistem komunikasi Pancasila tersebut memiliki ideologi yang berbeda dari ideologi lainnya, seperti sistem komunikasi libertarian, lalu sistem komunikasi otoritarian, lalu sistem komunikasi komunis, dan sistem komunikasi lainnya, yang dimana nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi resmi di negara tersebut diaktualisasikan dalam sistem komunikasi itu sendiri. Nah, contoh dari aktualisasi nilai Pancasila pada sistem komunikasi Indonesia dapat kita lihat dalam sila pertama, yaitu nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari sila ini adalah, yang pertama itu adalah dasar hormat kepada agama masing-masing. Nah, contoh yang bisa kita lakukan yaitu menghormati teman kita yang sedang beribadah dalam agamanya masing-masing. Nah, yang kedua itu menjadi dasar untuk memimpin ke jalan yang benar, adil, kejujuran, dan persaudaraan. Nah, contoh yang bisa kita ambil itu seperti kita memberikan sesuatu hal yang baik kepada teman-teman kita di sekitar lingkungan kita. Yang ketiga itu mengajak manusia melaksanakan harmoni di alam persaudaraan antara manusia dan mangsa. Contohnya itu seperti influencer yang kita sering lihat di TikTok, yaitu Pandawara. Dia membersihkan lingkungan untuk membuat lingkungan kita menjadi bersih. Selanjutnya, nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan Indonesia pada sila kedua dan ketiga Pancasila dalam sistem komunikasi Indonesia. Jadi, pada sila kedua, manusia memiliki kebebasan
sebagai bentuk hak asasi manusia dan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki tanggung jawab dalam sosial. Lalu aktualisasi sila kedua terdapat pada Undang-Undang Perfilman 2002 yang mengatakan dalam salah satu asas perfilman itu adalah kemanusiaan. Yang kedua, tujuan perfilman di Indonesia yaitu meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan berkembangnya dan lestarinya budaya bangsa. Lalu yang ketiga, dalam Undang-Undang Penyiaran tahun 2002 yang mengatakan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras, dan seimbang dengan kebebasan. Lalu pada sila ketiga Persatuan Indonesia dalam arti mewadahi masyarakat yang bervariatif dan majemuk untuk dapat memperkuat integrasi negara yang diikuti dengan rasa kebangsaan dan nasionalisme terhadap negara. Dalam aktualisasi dalam sistem komunikasi Indonesia, sila ketiga terdapat pada Undang-Undang Penyiaran tahun 2002 pasal 3 dan 5. Di situ mengatakan kesatuan bangsa itu harus dijaga bersama dengan nilai moral dan tata susila manusia Indonesia, dan penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk integrasi nasional dan diarahkan untuk menjaga serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, dalam Undang-Undang Perfilman tahun 2009. Di situ mengatakan bahwa perfilman diselenggarakan dengan memperhatikan dan menghormati keanekaragaman sosial budaya yang hidup di seluruh wilayah negara Indonesia. Nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial terkandung pada sila keempat dan sila kelima. Sila keempat dan sila kelima mempunyai konsep keadilan berada di tangan rakyat. Artinya kedaulatan rakyat itu dipahami sebagai demokrasi politik dan ekonomi karena harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aktualisasi dalam sistem komunikasi sila keempat dan sila kelima. UU Penyiaran 2002 pasal 2 dan 3, yaitu kebebasan dan bertanggung jawab dan demokrasi dan keadilan. Selanjutnya UU Perfilman 2009, yaitu perfilman tetap eksis meskipun dilanggarkan dengan memperluas peran serta masyarakat dalam pengaplikasian nilai-nilai dasar kerakyatan dalam kerangka negara kesejahteraan dan negara keseluruhan. Nah, untuk mewujudkan visualisasi dan akulturasi negara kesejahteraan yang mencakup sistem pers Indonesia, sistem pemilihan Indonesia, dan sistem penyiaran Indonesia, kita harus sukarela mengembangkan kebebasan positif yang diantaranya adalah kebebasan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial dan ekonomi berdasarkan saintek dan penalaran. Jadi yang selanjutnya kita akan membahas subtema tentang sistem komunikasi yang ada di pedesaan. Sebelum kita membahas sistem komunikasi yang ada di pedesaan, lebih baik kita mengetahui dulu definisi tentang desa. Jadi desa adalah sebuah karakteristik yang mempunyai ciri khasnya tersendiri. Ciri khusus itu berhubungan dengan komunikasi, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan komunikasi interpersonal. Di pedesaan, komunikasi interpersonal bisa disebut juga dengan getok tular. Lalu media-media apa sih yang digunakan untuk menyebarkan informasi di pedesaan?
Yang pertama ada Koran Masuk Desa atau KMD, yang kedua ada Media Rakyat atau MK, yang ketiga ada Media dan Seni Tradisional, lalu yang keempat ada Penyuluhan dan Sosialisasi. Jadi yang pertama yaitu Koran Masuk Desa itu biasa digunakan saat di pedesaan itu menerima informasi melalui koran-koran yang seperti kita ketahui pada umumnya. Jadi koran-koran itu biasanya masuk desa setelah terbit di kota. Itu masih digunakan sampai sekarang. Lalu yang kedua ada Media Rakyat. Media Rakyat ini dapat dipakai sebagai sarana untuk menyampaikan informasi ke masyarakat atau mendukung gerakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Lalu yang ketiga tadi ada Media dan Seni Tradisional. Media tradisional adalah media komunikasi yang sudah lama dipakai di suatu tempat, khususnya kayak di desa, sebelum kebudayaan itu tersentuh oleh kebudayaan modern. Sampai sekarang masih sering digunakan di tempat-tempat itu. Jadi masih sering digunakan di pedesaan. Media komunikasi tradisional ini juga sering disebut dengan folklore. Lalu yang terakhir ada penyuluhan dan sosialisasi. Jadi biasanya masyarakat pedesaan biasa menerima kayak penyuluhan kayak cara ilmu kebidanan atau keperawatan atau juru masak. Jadi kayak sistemnya kayak medianya itu bersosialisasi. Itu sebagai proses penyebaran informasi dan juga sebagai proses penerangan di pedesaan-pedesaan. Terima kasih. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Fiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Kami dari kelompok 5, saya Alif, Saya Agung. Saya Gilang. ada